Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Biarlah doa pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat,
memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami yang mulia, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hamba di dalam segala keterbatasan hidup hamba, supaya hamba dapat menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan ini, kami ada di dalam pengurapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang kita pikirkan tentang kebenaran ini? Saudaraku, ini perintah. Ini perintah. Sekali lagi saya katakan, ini perintah. Artinya ketika kita menjalankan hidup ini sebagai orang percaya, kita tidak punya pilihan yang lain. Selain di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, dalam setiap gerak pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, sikap kita, perbuatan-perbuatan kita, semuanya itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Atau dengan kata lain, segenap kehidupan kita ini harus diliputi oleh pikiran dan perasaan Kristus yang sama dengan pikiran dan perasaan Allah. Sebab ketika kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, itu artinya kita menghidupi kebenaran, atau dengan kata lain kita hidup di dalam kebenaran. Kenapa harus demikian? Karena Allah itu benar. Jadi sebagai orang percaya atau dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah, kita juga harus hidup benar. Sama seperti Bapa di sorga yang adalah benar, anak-anaknya pun harus hidup benar. Saudaraku, ini sama dengan kita menghidupkan Allah di dalam kehidupan kita. Sebaliknya ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita tidak tinggal di dalam kebenaran, hal itu menunjukkan bahwa kita bukan anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu tidak mungkin tidak hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak menghidupkan Allah di dalam kehidupan kita, ini kan berarti ada yang lain yang hidup di dalam kehidupan kita. Yang lain itu apa, saudaraku? Yang lain itu adalah kehidupan dunia. Lalu mari kita lihat, dunia ini dikuasai oleh siapa? Dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, atau sama dengan dikuasai oleh iblis. Jadi ketika kita hidup mengikuti cara hidup dunia, kita hidup masih serupa dengan dunia ini, berarti kita menjadi anak-anak kegelapan, bukan anak-anak terang. Anak-anak kegelapan itu berarti anak-anak iblis. Tetapi kalau dikatakan seperti ini, ada banyak orang percaya yang tidak mau menerima pernyataan seperti ini.
Padahal kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dengan jelas berkata, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan itu. Selanjutnya dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Ya karena kita anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Bapa di sorga, anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Kita bukan lagi anak-anak iblis karena kita sudah ditebus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah menjadi anak-anak terang. Tetapi kalau saat ini kita tidak mau berubah seperti yang firman Tuhan katakan, lalu kita masih hidup serupa dengan dunia ini artinya kita bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk menjadi anak-anak kegelapan atau untuk menjadi anak-anak iblis. Pada akhirnya saudaraku, di dalam setiap tindakan hidup kita, sikap, gerak, pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, sekalipun kita hidup sebagai orang Kristen, orang percaya atau anak-anak Tuhan, tetapi karakter kita, semua yang kita lakukan, apa yang terlihat dari kehidupan kita, watak kita menunjukkan bahwa kita sedang hidup mengenakan pikiran dan perasaan iblis, bukan pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang harus kita koreksi dari kehidupan kita. Kita tidak boleh menganggap hal ini sepele, saudaraku. Sebab selama ini kita hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak kita lakukan. Itu tidak kita turuti. Padahal saya katakan tadi, ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa ini adalah perintah. Kalau yang memerintahkan itu adalah Allah, maka kita wajib hidup menuruti perintah Allah. Baru kita bisa menjadi anak-anak Allah. Jika tidak, kita bukan anak-anak Allah. Kalau bukan anak-anak Allah berarti anak-anak iblis. Saudara perhatikan itu. Suka atau tidak suka, ketika kita tidak hidup menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, hal itu menunjukkan kita bukan anak-anak Allah, atau kita menolak menjadi anak-anak Allah, atau kita tidak mau hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita tidak mau hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tidak mau hidup di dalam kebenaran, berarti setiap tindakan hidup kita itu kan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu menunjukkan bahwa kita tetap hidup di dalam dosa. Lalu mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita tidak menolak kebenaran ini, supaya kita bisa memeriksa diri kita dengan jujur. Firman Tuhan katakan begini, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kalau kita membaca mulai ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9, perhatikan baik. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatikan itu saudaraku. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Maksudnya begini, ketika sekarang kita berada di dalam Kristus, itu berarti kita telah dilahirkan kembali oleh Allah di dalam Kristus lewat kebangkitannya dari antara orang mati, yang pada akhirnya menjadikan kita sebagai anak-anak terang, bukan lagi anak-anak kegelapan. Lalu kalau kita terus membaca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis.
setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Tadi di awal saya sudah katakan, ketika kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus atau yang sama dengan pikiran dan perasaan Allah, berarti kita tidak hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, yang artinya bukan anak Allah. Jadi mari kita periksa hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran, kita bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah berarti kita anak iblis. Saudara suka atau tidak suka, kebenaran firman Tuhan ini harus memaksa kita untuk memeriksa segenap kehidupan kita. Lalu kita berubah. Kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, hidup yang serupa dengan dunia, yang menunjukkan bahwa kita masih hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan berarti kita hidup sebagai anak-anak iblis. Kita harus sadar, kita harus berubah, kita harus bertobat sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami, membuka mata hati kami, menyadarkan kami. Dan saat ini kami mohon pengampunan daripada Allah Bapa di sorga. Maafkanlah kami, ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya hidup sebagai orang percaya, kami hanya hidup sebagai orang Kristen atau hidup sebagai anak-anak Allah, tetapi cara hidup kami masih menunjukkan bahwa kami hidup serupa dengan dunia ini. Ampunilah kami ya Bapa di sorga. Kami menyadari semuanya ini dan kami mau berjuang supaya di hari-hari hidup kami, di sisa umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan, pimpin kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu, supaya di dalam hari-hari hidup kami ditemukan hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup benar, hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.